Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto blak-blakan ada pihak yang melawan kebijakan penghematan anggaran. Presiden mengungkap ada dalam birokrasi yang merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil. Presiden menegaskan kebijakan efisiensi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Pemirsa, apa risiko di balik pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo dan siapa sebetulnya pihak yang disebut Presiden melawan karena kebijakan efisiensi dirinya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom Selyos Bima Yudhistira dan juga ada Ketua DPP Gerindra Mas Hendar Sam. Selamat malam Mas Hendar Sam, Mas Bima. Selamat malam. Ya. Oke, baik. Mas Hendar Sam, Presiden mengatakan ada pihak yang mencoba melawan dirinya karena penghematan besar-besaran. Bahkan istilahnya raja kecil. Siapa yang memangnya yang berani melawan Presiden Prabowo Subianto soal ini? Ya, saya rasa memang kita harus sama-sama jujur ya, bahwa keadaan bangsa kita, terutama iklim dan ekosistem yang ada di ASN pada saat periode-periode sebelumnya memang ya seperti itu ya, bahwa banyak sekali pemborosan, hal-hal yang tidak perlu, kemudian dilakukan kebijakan oleh Pak Prabowo, ya tentunya mereka yang berada ya, tadinya di zona nyaman dan mempunyai tanda kutip industri tersendiri dengan masalah itu menjadi terganggu kan seperti itu. Kalau dibilang siapa yang berani melawan, ya mungkin apa yang beliau katakan itu diksinya mungkin lebih tepat, dablek kalau kata orang, ya kan? Jadi udah diomongin, ya udah diperintahkan, tapi masih masih lari-lari, nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu.
Jadi memang artinya sesuai dengan Astacita keempat dan keenam, nomor 4 dan nomor 6 Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ingin memperkuat pembangunan sumber daya manusia, ya kan, sains, teknologi dan pendidikan juga, itu Astacita keempat, dan juga Astacita keenam, ya, itu membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dan dua hal tersebut artinya efisiensi anggaran ini akan efektif apabila memang itu nanti disalurkan untuk pendidikan seperti yang tadi video yang dikutip oleh Metro TV, ya, untuk perbaikan sekolah dan juga untuk program masyarakat. Kalau lebih spesifik ya, Mas Hendarsam, untuk lebih spesifik, katakanlah di level mana sebetulnya orang-orang yang merasa keberatan atau mau melawan kebijakan Presiden soal efisiensi? Apakah di level atasannya, pimpinannya, atau ini pelaku-pelaku di bawah? Saya rasa level pelaku-pelaku di bawah lah. Ya kan, kalau di level atas nggak mungkin berani untuk lakukan itu, karena dengan cara beliau mentreatment para menteri dan bagaimana para menteri mendeliver kebijakan-kebijakan beliau ke dirjen dan ke bawah, tentunya ini kan sudah banyak sekali yang seirama, ya, walaupun Pak Dasko juga sempat menyampaikan ada beberapa yang tidak seirama, tapi ini sebenarnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya bukan tidak sepakat atau melawan perintah presiden, tapi ritmenya yang nggak bisa speed up, ya, nggak bisa cepat, ya, seperti yang diinginkan dan seperti yang sudah dilakukan oleh presidennya, lebih ke arah situ. Jadi yang di bawah-bawahan, laporan-laporan ke bawah ini, saya rasa itulah yang kemudian diterima oleh beliau sehingga menyampaikan hal tersebut. Oke, riak-riak protes di sosmed misalnya sudah masuk juga dalam pemberitaan media mainstream, Mas Bima, soal keberatan-keberatan akibat efisiensi anggaran ini dan dampaknya terhadap beberapa institusi, ya, yang kita dengar. Sebetulnya kan sudah lama masyarakat menginginkan adanya efisiensi anggaran di pemerintahan, dan sekarang akhirnya itu diwujudkan di pemerintahan Prabowo. Jadi sebetulnya langkah yang diambil di pemerintahan Prabowo itu baik untuk masyarakat atau belum tentu juga, Mas Bima? Masalah soal efisiensi anggaran ini kan bukan hal yang baru, ya. Tahun sebelumnya itu ada yang namanya automatic adjustment. Nah, bedanya kalau di era Pak Jokowi yang namanya automatic adjustment itu diserahkan juga kepada setiap kementerian lembaga. Jadi mana anggaran yang prioritas, bahkan anggaran yang sudah diblokir itu bisa dikirimkan surat rekomendasi untuk dibuka lagi blokirnya kalau itu adalah anggaran yang prioritas dari kementerian lembaga terkait. Nah, ini Inpres 1 2025 meskipun semangatnya bagus, jadi memang betul yang namanya belanja barang, belanja pegawai itu kenaikannya luar biasa tuh 10 tahun terakhir, dan yang mengendalikan untuk melakukan pemangkasan secara serius itu baru Pak Prabowo. Itu harus diakui. Nah, tapi kan ketika Inpresnya keluar, ini ada semacam pemangkasan yang dilakukan di hampir semua kementerian lembaga termasuk dana transfer daerah. Ini tidak semuanya sesuai dengan skala prioritas atau masing-masing dari kebutuhan tiap kementerian lembaga. Jadi ini contoh konkretnya, ya, ada beberapa kementerian yang diberikan program gimana caranya ekonomi bisa tumbuh 8% di tengah perang dagang. Anda harus cari pasar-pasar baru. Itu butuh perjalanan luar negeri. Itu butuh diplomasi internasional. Nah, ini kalau kena pemangkasan anggaran dari perjalanan dinas, itu efeknya juga akan kepada pencapaian dari program dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tinggi tadi. Begitu juga misalkan di daerah. Ini di daerah apakah kena ke pelayanan publik, apakah kemudian efisiensinya sesuai dengan kebutuhan, ini akhirnya menjadi variasi yang sangat berbeda-beda. Jadi sebenarnya esensi dari efisiensinya itu baik, asalkan memang ada kajiannya dulu nih. Efisiensi apa yang tidak mengganggu jalannya program prioritas lainnya. Karena kita tahu ya, efisiensi ini kan digunakan sebagian untuk makan bergizi gratis misalnya. Tapi efisiensinya jangan sampai kemudian blunder terhadap percepatan misalkan serapan anggaran di daerah.
pembukaan Itu lapangan kerja yang reminder ada. atau tanda-tandanya sudah terlihat itu, Mas Bima, bahwa efisiensi akan mengganggu pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Itu hanya reminder saja dari Mas Bima atau sebetulnya sinyalnya sudah atau tanda-tandanya sudah keluar? Tanda-tandanya sudah keluar. Kemarin perpustakaan ini kan layanan yang esensial, maksudnya esensial kan, perpustakaan ini kan harusnya buka 24 jam tuh kalau bisa, bahkan di hari libur juga. Tapi kan mereka juga terdampak kemarin dalam rangka efisiensi anggaran. Dan tadi yang saya sebutkan beberapa hal terkait dengan pencapaian program, pembangunan kewilayahan, itu di kementerian-kementerian teknis sudah banyak yang curhat bahwa ini efisiensinya tidak semua tepat. Jadi harus ada efisiensi-efisiensi yang memang cukup rasional. Baik. Nah itu baru bicara soal efisiensi. Satu lagi adalah soal anggarannya untuk apa nih? Kalau memang tidak ada penurunan belanja pemerintah, hanya geser anggaran, kan itu digunakan untuk makan bergizi tadi. Jadi makan bergizi gratis itu dari studi kita, kalau memang dia tepat sasaran, misalnya dia berdasarkan orientasi target, itu hanya butuh 117,9 triliun setahun. Jadi tidak perlu butuh sampai 400 triliun setahun untuk makan bergizi gratis. Artinya masih ada space dari 306 triliun alokasi untuk efisiensi anggaran, itu bisa digunakan sisanya untuk program-program lainnya. Baik. Jadi efisiensinya harus diukur lagi, terus dana dari hasil efisiensinya juga untuk apa, itu Untuk juga apa? harus Baik. lebih clear lagi gitu. Oke, pindah lagi ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, seperti kata Mas Bima dan kita juga melihat juga muncul curhatan-curhatan di media sosial. Kita juga dengar ada isu ASN mulai WFH, AC dikurangi, lift dimatikan, listrik di jam-jam 4 itu sudah dimatikan, sehingga sampai ada isu honorer terancam PHK. Nah, apakah itu sudah menjadi bagian dari kajian pemerintah bahwa akan ada efek domino seperti itu atau ekses yang bisa mengancam kepentingan publik, pelayanan publik? Ya, saya rasa setiap kebijakan pasti nanti akan ada evaluasi ya. Ada yang kemungkinan besar juga tidak presisi atau tepat sasaran, ya kan? Seperti yang Mas Bima sampaikan tadi. Tapi kan secara umum saya rasa hal tersebut bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa kalau kita ambil contoh saja di Kementerian Pendidikan itu efisiensi untuk alat tulis kantor 90%. Itu kan sangat make sense sekali ya. Kalau kita harus berboros-boros ria dengan alat tulis kantor, kegiatan seremonial itu sampai 56%. Rapat, seminar dan seterusnya itu dipangkas sampai 45%. Karena rapat tuh kita gini aja udah bisa, ya Zoom udah bisa, ya kan. Mungkin seperti tadi di beberapa divisi atau di kementerian yang memerlukan mungkin untuk kunjungan dinas keluar, ya seperti di Kemlu ya, itu mungkin tidak akan terkena dampak hal tersebut. Tentunya hal tersebut yang akan dilihat. Ya, seperti nggak usah jauh-jauh ya, seperti yang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan, ya nggak make sense itu apa gitu loh. Ini kalau kita breakdown lagi sampai ke bawah ya, di pemerintahan daerah. Orang nggak bisa bahasa Inggris, habis itu kunjungan ke luar negeri kan lucu gitu loh. Ya, jadi mau ngapain di sana dengerin orang ngomong bahasa Inggris saja? Kan hal-hal seperti itulah ya. Jadi memang pasti akan ada keluhan karena terbiasa di zona nyaman, ya terbiasa sudah mungkin berbelas-belas tahun dengan hidup berkelebihan dan itu ketika ingin tanda kutip ya mengencangkan sedikit ikat pinggangnya sedikit untuk kita menyisihkan ya sebagian besar atau untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat kecil tentunya hal ini membuat beberapa pihak itu harus menyesuaikan diri. Jadi penyesuaian diri itu merupakan sesuatu hal yang wajar dan merupakan fitrah. Bagaimana orang untuk sesuatu keadaan yang baru tentunya butuh penyesuaian. Ada yang sudah mengatakan bahwa bentuk pengencangan atau efisiensinya bukan sedikit, tapi sudah masuk ke level ekstrim, bahkan tidak masuk akal. Nah, bagaimana dari Gerindra sebagai partainya Pak Prabowo menjelaskan soal itu? Apakah betul
pengencangan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo itu masuk ke dalam level yang ekstrim sehingga akhirnya bisa mengganggu. Iya, Gil, saya nggak habis pikir juga yang disebut ekstrim itu apa. Kalau contoh ya, untuk efisiensi untuk souvenir sampai 75% itu apakah ini nggak harus ekstrim gitu loh. Souvenir itu untuk apa sekarang? Kan kayak gitu-gitu loh, ya kan? Untuk percetakan dan souvenir itu sampai efisiensinya memang ekstrim 75%, ya kan? Sewa gedung untuk apa? Sudah punya gedung sendiri ngapain sewa lagi? Gitu loh. Bisa sewa, bisa pakai gedung BUMN yang lain kalau belum ada gedung. Nah, jadi hal-hal tersebut memang harus ekstrim. Untuk beberapa poin-poin memang harus ekstrim seperti itu. Tapi kan harus dilihatnya juga bahwa nanti ini kan yang penting menurut saya ya kan efisiensi anggaran ini ya kan dipergunakan akan tepat sasaran atau tidak, ini yang penting, challenging buat pemerintahan kita ini ke depannya. Itu yang paling penting. Karena pemborosan itu jelas sudah kasat mata, sudah kita ketahui sama-sama, bukan rahasia, sudah merupakan rahasia umum, sehingga oleh karena itu memang harus diambil langkah yang progresif dan reformis seperti ini. Oke, baik. Dan terakhir untuk Mas Bima dengan adanya efisiensi seperti ini hingga 306 triliun, apakah ini bisa memberikan efek domino kepada pengusaha retail, UMKM, sampai ke manufaktur yang akhirnya berdampak pada laju perekonomian kita? Ya, tentu dampaknya cukup luas. Tapi begini ya, saya paham logika dari Pak Prabowo misalnya. Efisiensi dilakukan, uangnya digunakan ke misalnya makan bergizi gratis. Dengan harapan itu langsung kena ke masyarakat, ada serapan ke UMKM gitu. Jadi itu penting juga untuk melihat bahwa yang terdampak ini, misalkan pelaku usaha hotel, souvenir tadi, jasa sewa kendaraan itu di banyak daerah terdampak, itu bisa di-offset dengan pembukaan lapangan kerja di sektor makan bergizi gratis. Nah sekarang, itu apakah seideal itu? Tentu kan tidak. Kenapa? Karena beberapa misalnya vendor-vendor di pemerintah daerah untuk pengadaan barang jasa itu sudah mengharap adanya limpahan rezeki lah dari APBD daerah. Tapi begitu kemudian ada efisiensi, tentu ini kan efeknya nggak bisa langsung kepada makan bergizi gratis. Itu terjadi lonjakan serapan tenaga kerja. Mereka yang terimbas di PHK misalnya di sewa kendaraan langsung bisa buat dapur umum. Jadi nggak seotomatis begitu. Tentu ada masa transisinya. Dan ini yang perlu dijaga. Jadi artinya begitu dilakukan efisiensi, daerah-daerah ini itu bisa langsung mendorong terjadinya dampak berganda kepada makan bergizi gratis. Tapi kalau ada delay dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada sistem yang kemudian belum ideal untuk percepatan realisasi anggaran, ini efeknya justru akan negatif gitu ya ke dalam perekonomian. Jadi artinya sudah dihemat, tapi dikeluarkannya lagi itu masih butuh proses, masih butuh waktu. Baik. Nah itu yang harusnya. Zil, saya boleh tanggapi sedikit nggak? Sedikit boleh, Mas. Sedikit saja. Pak Prabowo ini orang yang ngerti masalah, itu masalahnya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lah. Di kasus DKI contohnya banyak sekali terjadi di di dinas kebudayaan ya. Itu aja udah depan mata kita. Kita melihat sendiri markup bahkan proyek-proyek fiktif. Ya, ini beliau ini tahu masalah gitu loh. Baik. Ya kan? Okay. Kalau kita bicara masalah rapat-rapat di hotel, kalau Mas Bima mungkin kalau kita mau jujur ya kan, kita nggak mau hipokrit, itu bagaimana main matanya para pemilik hotel dengan orang-orang dinas dan kementerian. Oke. Baik, Mas. Dan gitu-gitu sebenarnya beliau ini tahu masalahnya, itu juga masalahnya. Cuma orang-orang itu nggak mau aja berjalan. Iya, Mas Hendersa, Mas Bima, terima kasih atas pandangannya masing-masing. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.